Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waodi Silviana, NPM 0735211033 dari kelas 1 IF1. Di sini saya akan menjawab soal-soal tugas algoritma chapter 2. Yang pertama adalah buatlah algoritma untuk menentukan nilai terbesar dari beberapa bilangan bulat. Nilai di input melalui keyboard dan menuliskan hasilnya ke layar. Algoritma dibuat dalam bentuk kalimat deskriptif, pseudokode, dan flowchart. Yang pertama adalah kalimat deskriptif. Yang pertama, masukkan bilangan bulat pertama, masukkan bilangan bulat kedua. Apakah bilangan bulat pertama lebih dari bilangan bulat kedua? Jika iya, maka hasil adalah bilangan bulat pertama. Jika tidak, maka hasil adalah bilangan bulat kedua. Lalu tampilkan hasil. Kemudian dalam pseudokode, yang pertama adalah input bilangan bulat pertama disimbolkan dengan A, lalu input bilangan bulat kedua disimbolkan dengan B. Lalu if A lebih besar dari B, dan print bilangan terbesar A. If else A lebih kecil dari B, dan print bilangan terbesar disimbolkan dengan B. Dalam bentuk flowchart, yang pertama adalah start, lalu input bilangan pertama, input bilangan kedua. Jika A lebih besar dari B, maka hasilnya adalah A. Jika tidak, maka hasilnya adalah B. Output bilangan terbesar dari hasil tersebut, lalu N. Kemudian nomor 2 adalah buat algoritma dalam bahasa deskriptif dan flowchart untuk kegiatan mengambil dan menabung uang di bank melalui teller. Dalam bentuk kalimat deskriptif, yaitu pergi ke bank terdekat, kemudian masuk ke dalam bank, ambil nomor antrian, lalu mengisi formulir. Jika mengambil uang, maka menyerahkan formulir ke teller. Menunggu hingga kita dipanggil oleh penjaga teller. Jika sudah, maka ambil uang. Jika menabung, maka menyerahkan formulir, buku tabungan, dan uang di teller. Menunggu hingga selesai dan selesai. Kemudian dalam bentuk flowchart, yang pertama adalah start, kemudian pergi ke bank terdekat, lalu masuk ke dalam bank, lalu mengambil nomor antrian, mengisi formulir. Jika menabung, maka isi formulir menabung, serahkan uang dan buku tabungan, lalu ambil buku tabungan. Jika tidak, atau jika mengambil uang, maka isi formulir, serahkan uang dan buku tabungan, ambil uang dan buku tabungan, dan selesai. Kemudian buatlah algoritma dalam bahasa deskriptif dan pseudokode untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan genap atau bilangan ganjil. Di sini yang pertama adalah kalimat deskriptif. Masukkan suatu bilangan, lalu bilangan dibagi 2. Jika hasilnya sama dengan 0, maka bilangan tersebut merupakan bilangan genap. Jika hasilnya tidak sama dengan 0, maka bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil. Lalu bentuk pseudokode, yang pertama adalah input suatu bilangan, lalu hasilnya dibagi dengan bilangan 2. Lalu if hasil sama dengan 0, then print bilangan genap. If hasil tidak sama dengan 0, then print bilangan ganjil. Kemudian nomor 4 adalah membuat flowchart untuk proses pembuatan kopi yang rasa manisnya tepat. Dalam pembuatan kopi yang rasa manisnya tepat, masing-masing orang berbeda. Jadi untuk pembuatan kopi, di sini saya menggunakan 1 sendok teh gula. Yang pertama adalah siapkan gelas, kopi, gula, air panas, dan sendok. Kemudian ambil gelas, masukkan kopi 1 sendok teh, tuangkan air panas, lalu aduk hingga rata. Di sini jika gulanya sudah pas, maka kopi siap disajikan. Jika tidak, maka tambahkan lagi gula dan selesai. Kemudian flowchart mengurutkan 3 bilangan acak. Pertama-tama kita harus mengetahui bentuk pseudokodenya dulu dan kalimat deskriptifnya. Jika telah selesai kita mengetahui kedua tersebut, maka kita bisa membuat flowchartnya.
atau bisa juga dibuat langsung jika sudah mengerti. Jadi yang pertama dalam flowchart mengurutkan 3 bilangan acak. Di sini kita mengurutkan 3 bilangan acak dari yang terbesar. Yang pertama adalah start, kemudian ketahui bilangannya terlebih dahulu, lalu masukkan bilangan A, B, dan C. Kemudian jika A lebih kecil dari B, output nilai B, A, dan C. Dan output nilai C, B, A. Ya. Lalu di sini adalah B, jika B lebih kecil dari C, maka output nilai A, C, B. Dan output nilai C, A, B. Jika A lebih kecil dari C, maka output nilai B, C, A. Di sini untuk mengurutkan 3 bilangan acak tersebut, maka kita harus mengujinya terlebih dahulu dari masing-masing nilai yang telah di output. Jika telah selesai diuji, maka kita akan mengambil kesimpulan di sini. Di output nilai A, B, dan C. Di sini A, B, dan C ini diumpamakan sebagai nilai 3 bilangan acak tersebut. Dari A adalah yang terbesar, yang paling terbesar, lalu B adalah terbesar kedua, dan C adalah bilangan terbesar ketiga, yang terakhir. Setelah itu maka flowchartnya selesai, lalu N. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.